persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik. Kami berterima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu Saudara yang selalu mengikuti Menara Doa setiap hari. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama, biarlah saudara percaya bahwa Tuhan terus akan melawat kita bersama-sama. Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, kita minta biarlah Tuhan hadir bersama-sama. Nah Bapak Ibu Saudara yang mengikuti Menara Doa ini secara online dan menggunakan laptop, tab dan juga handphonenya, mari kita siapkan hati kita bersama-sama, ambil tempat duduk yang terbaik untuk kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita satukan hati kita akan berdoa bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu buat kami. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami diberikan kesempatan kembali untuk kami menghadap hadirat-Mu hari ini. Biarlah Tuhan hadir, Tuhan lawat umat-umat-Mu. Mereka yang sakit, biarlah Tuhan Engkau sembuhkan ya Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu membawa kesembuhan dalam kehidupan kami. Lewat doa, pujian dan penyembahan, lewat firman-Mu, hidup kami diubahkan. Terima kasih Roh Kudus, pimpin kami ya Tuhan hari ini. Kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu, biarlah ya Tuhan, hadirat-Mu ya Tuhan membawa kehidupan buat kami. Terima kasih Roh Kudus, pimpin Menara Doa ini. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Makasih Tuhan Engkau baik buat kami. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir,
persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian, tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kaulah yang aku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Mari
besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari mulai sembah, angkat suaramu, pujilah Dia. Oleh kuasa darah-Nya kita dilayakan menghampiri tata kasih karunia-Mu. Kuasa darah-Mu menciptakan, menjadikan hidup kami berarti Tuhan. Sembah Dia, pujilah Dia. Tuhan, Tuhan, Kau hebat bagi kami. Haleluya. Bawa kami, bawa gereja-Mu Tuhan, bawa hidup kami, diudahkan, diberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk kuasa-Mu, terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan, yang Kau kerjakan bagi kami, Tuhan. Haleluya, Tuhan. Kami memuji-Mu, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang Kau nyatakan bagi kami, Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Roh Kudus untuk kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya, Roh Kudus, yes. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, Engkau baik buat kami Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Sembah Dia. Oh, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam
persembahkan. Mari bersama-sama katakan pujian dan syukur. Pujian dan syukurku dibawa kepadamu Tuhan, ku bawa padamu dengan hati, ku persembahkan. Kami sadar Tuhan, sadar bila ku hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari angkat tanganmu semarian. Oh
serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Makasih Tuhan, kami mau naikkan syukur kepadamu untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan, lakukan dalam hidup kami. Kami mau bersyukur untuk kemurahan hati-Mu, untuk semua kebaikan, semua berkat-Mu ya Tuhan. Kami sepakat dengan Tuhan. Kami sepakat dan percaya ya Tuhan, semua akan janji firman buat kami. Terima kasih. Mari saudara buka suaranya. Terima kasih. Mari datang pada Tuhan, katakan terima kasih Tuhan. Makasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk saat ini. Saat-saat indah kami bersama dengan-Mu ya Tuhan. Mari saudara ucapkan syukur. Tanggalkan semua beban pikiran. Tanggalkan semua kesusahan hatimu. Mari datang pada Tuhan, katakan terima kasih. Syukur ya Tuhan Yesus, makasih. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Buka suaranya. Segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Katakan ku naikkan syukur. Naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Tuhan, kami mau ucapkan banyak terima kasih untuk doa-doa yang Engkau sudah jawab. Makasih Tuhan, makasih untuk kebaikan-Mu. Aku berdoa ya Tuhan untuk semua anak-anak-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan. Tuhan, yang mereka yang sedang ada di meja operasi, anak-anak-Mu Tuhan, biar operasi berjalan dengan lancar ya Tuhan, dan Tuhan sembuhkan, pulihkan secepatnya. Kami percaya ada satu terobosan, mujizat sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kami. Tuhan, tidak sulit, tidak sukar bagi-Mu untuk menolong. Ya Tuhan, baik kami sedikit maupun banyak ya Tuhan. Hari ini kami percaya ya Tuhan,
Kami melihat kemungkinan dari pihak Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah, hari ini saya ingin lanjutkan daripada pengajaran tentang belajar dari Yonatan. Saudara, hari ini ya kemarin kita belajar dari Yonatan tentang identitas dan potensi diri kita dalam Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar dari Yonatan tentang kesepakatan, saudara, dan kepekaan, ya kan, saudaraku. Jadi saya ingin ulang latar belakang daripada kisah kepahlawanan Yonatan yang kita baca, saudara bisa baca dari 1 Samuel pasal 14 ayat 1 sampai ayat 23. Ini kisahnya luar biasa, saudaraku, ya, di mana pada saat itu bangsa Israel dalam kondisi yang sangat lemah, saudara, secara persenjataan maupun secara ekonomi. Nah, orang Filistin memang sudah bersiap, saudara, untuk menyerang daripada Israel, yang dimana kondisi Israel pada waktu itu tidak ada senjata. Cuma Saul, Raja Saul dan anaknya Yonatan yang pegang senjata. Seluruh rakyat Israel, tentara Israel tidak ada yang punya senjata, saudaraku, pada saat itu. Nah, sedangkan orang-orang Filistin, saudara, musuh orang Israel ini, dia sudah bersiap, saudaraku, untuk menyerang dengan 30.000 kereta perang. Kereta perang itu isinya kan biasanya kan itu istilahnya artileri ya. Kalau zaman sekarang tuh busur-busur panah, panah-panah api yang dilemparkan. Dia juga punya 6.000 pasukan berkuda, ini kavalerinya, saudara. Infanterinya itu banyaknya seperti pasir di tepi laut, sangat besar kekuatannya. Nah, saudara, Yonatan dia mengerti, ya kan? Kalau dia diam, membiarkan daripada untuk diserang, maka habis semua bangsanya. Lalu dia ambil keputusan, saudaraku, untuk bangkit dan menyerang daripada orang Filistin. Walaupun, saudaraku, ya kan, dia tidak punya kekuatan yang seimbang dengan orang Filistin. Kemarin kita bahas, ya saudaraku, prinsip pertama adalah Yonatan mengerti potensi dirinya dan identitas dirinya di dalam Tuhan. Kita sudah bahas. Itu langkah pertama kalau saudara mau melihat Tuhan melakukan perbuatan ajaib di dalam kehidupan kita. Yang ngerti katakan amin. Nah, saya tidak akan bahas yang poin yang pertama. Hari ini kita akan lanjut kepada poin yang kedua, yaitu bahwa Yonatan membangun kesepakatan dengan bujangnya. 1 Samuel pasal 14 ayat 7 kita akan baca sama-sama, saudara. 1, 2, 3. Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu itu. Sungguh aku sepakat. Saudara Kristus, ini penting sekali kata sepakat. Saudara, saya percaya bahwa bujangnya ini bisa mengeluarkan kata, ya kan, sepakat, ya kan, lakukan niatmu itu, sungguh aku sepakat. Kesepakatan itu adalah hasil sebenarnya, saudara, hasil daripada sebuah hubungan yang baik. Katakan amin, saudara. Jadi kesepakatan itu hasil daripada sebuah hubungan yang baik. Di sini kita bicara kesepakatan, itu bicara tentang bagaimana caranya membangun sebuah hubungan yang baik dan hubungan yang sehat. Hubungan yang baik dan sehat itu menghasilkan yang namanya kesepakatan. Ya kan? Kesepakatan ini diperlukan untuk kita bisa menikmati hidup yang berkemenangan dan berkelimpahan. Hubungan yang baik ini dan sehat itu dimulai. Kalau saudara mau bangun hubungan, saudara, untuk sampai kepada kesepakatan, ya kan, harus punya hubungan yang baik dan sehat. Hubungan yang baik dan sehat itu dimulai dari apa? Hati yang percaya, memiliki harapan yang baik, saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, hubungan yang baik ini lahir dari mana, saudara? Dari sikap menyingkirkan ego. Kita mendahulukan kepentingan orang lain, saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Nah, hubungan yang baik juga, saudara, itu dibangun di atas karakter yang apa? Lemah lembut, rendah hati dan
murah hati. Saudara, jadi di sini kita bisa melihat bahwa Yonatan bisa sepakat dengan pembawa senjatanya. Bukan cuma dia sepakat dengan pembawa senjatanya, sepakat dengan Yonatan. Tetapi kita lihat sini, pembawa senjatanya bisa sepakat dengan Yonatan karena Yonatan telah sepakat dengan Tuhan. Katakan amin. Dia sepakat dengan Tuhan, saudaraku. Di mana dia percaya bahwa bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Baik dengan orang banyak maupun dengan sedikit orang. Hari ini saya ingin ajak saudara untuk memikirkan, untuk merenungkan betapa indahnya kalau kita punya kesepakatan, saudaraku, ya kan, dengan orang-orang yang sekitar kita, saudara. Kenapa? Karena kesepakatan itu melahirkan kekuatan, kuasa, dan otoritas. Ya, Tuhan Yesus sendiri berbicara tentang kesepakatan di dalam Matius 18 ayat 19 sampai 20. Yuk kita akan baca sama-sama, saudara. 1, 2, 3. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi saudara lihat di sini, kesepakatan itu merupakan sebuah doa, ya kan? Sebuah doa yang sangat besar kuasanya. Ya kan? Tuhan katakan apa? Jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta, kalau meminta pasti mau satu berusaha. Ada usaha yang sepakat. Melakukan sesuatu dengan sepakat. Itu akan menghasilkan yang namanya apa? Kuasa dan otoritas yang menyebabkan saudara yang sepakat berhasil di sepanjang jalan hidup saudara. Katakan amin. Ya, kita lihat Yonatan, saudaraku. Hanya dengan 2 orang. Ya kan? Hanya dengan 2 orang sepakat. Tuhan bilang aku hadir. Ya, jika 2 atau 3 orang berkumpul, sepakat. Yang sudah sepakat kumpul dalam namaku. Yonatan berperang dalam nama Tuhan. Katakan amin, saudara. Dia berperang, saudara. Itu kesepakatan. Dia ajak, oke sepakat. Saya coba bayang. Ya kan? Sehingga apa yang terjadi, saudara? Tuhan hadir menyertai daripada Yonatan. Kita tahu ceritanya, saudaraku, ya. Ketika ada kesepakatan. Lalu saudaraku, Yonatan yang selanjutnya adalah dia tuh bisa mendapatkan semacam kayak kepekaan gitu dari Tuhan. Nanti kita akan bahas ini. Saya mau bahas tentang kesepakatan, saudara, ya. Saya bisa bayangkan begini. Bila pasangan suami istri itu bersepakat, saya yakin anak-anak mereka akan hidup dan tunduk di bawah otoritas orang tuanya. Katakan amin. Saya ulangi. Anak-anak itu akan menjadi anak-anak yang taat. Anak-anak yang setia. Anak-anak yang bisa menghormati dan menghargai Tuhan dan orang tuanya. Kalau orang tua tuh hidupnya sepakat. Suami dan istri. Mama papanya itu sepakat. Saudaraku, kesepakatan adalah hasil daripada apa? Hubungan yang baik dan hubungan yang sehat. Saya bisa bayangkan ini. Ya kan? Ini hal yang luar biasa. Ya kan? Kesepakatan kedua orang tua menghasilkan kekuatan kuasa, otoritas di dalam setiap anggota keluarga. Sebaliknya, ya, kalau kedua orang tua ini suka bertengkar, teriak-teriak ribut, ya kan? Kayaknya selalu saling menyerang. Tidak ada yang namanya kesepakatan. Satu, misalnya suami papa udah ambil keputusan ini. Si mama veto. Enggak seperti ini. Anak lihat. Saudaraku, dampaknya apa? Anak-anak itu akan berubah. Menjadi anak-anak yang keras. Anak-anak yang pemarah. Anak-anak yang pemberontak. Saudaraku, lalu kita berpikir kenapa kok anak-anak berani melawan aku? Padahal aku ngajar udah bener. Coba perhatikan cara hidup kita. Apakah kita memiliki hubungan yang sehat? Saudara, hubungan yang baik sebagai orang tua untuk anak-anak kita. Begitu pula dengan gereja, saudara, sebenarnya.
gereja, kepemimpinan gereja saudaraku. Ya, antara gembala dengan para pengerja. Ini ya kan saudara, itu kan dengan jemaat. Ini ada tiga hubungan sebenarnya di gereja ini saudara. Itu seperti keluarga. Ada ayah, ada ibu, ada anak. Gereja juga saudaraku. Gereja dalam arti ya kan rumah Tuhan. Entah itu dalam bentuk kul, entah bentuk apa. Itu selalu ada ini. Ada pemimpinnya, ada pengerjanya, ada jemaatnya. Pemimpin itu jadi ayah. Pengerja itu seorang ibu. Dan jemaat itu sebagai anak. Nah, jemaat akan mengalami pertumbuhan apabila pemimpin dan pengerjanya itu sepakat. Itu unity. Itu punya hubungan yang baik dan yang sehat. Katakan amin. Itu akan menjadi satu gereja yang seperti ada air yang tenang. Ya kan? Dan pasti akan tumbuh yang namanya rumput yang hijau. Saudara, di dalam rumah tangga, di dalam gereja, saudara dalam dunia usaha saudara, ketika saudara bisa menciptakan yang namanya kesepakatan, di situ Tuhan hadir. Ketika Tuhan hadir, ya kan, apa yang kita doakan dan pikirkan, Dia akan bekerja jauh lebih banyak. Katakan amin saudara. Jadi Tuhan akan bekerja jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan, kita pikirkan, kita lakukan. Ketika ada apa? Kesepakatan. Yang ngerti katakan amin. Ya, kisah Yonatan kalau saudara baca sampai selesai, Yonatan dan bujangnya cuman mengalahkan 20 orang Filistin. Selebihnya saudaraku, ya kan, selebihnya itu yang dimana ada 30.000 kereta berkuda, ada 6.000 pasukan berkuda. Tidak terhitung banyaknya pasukan infanterinya. Selebihnya itu saudara, siapa yang selesaikan? Tuhan yang selesaikan. Saudara bisa ngerti, katakan amin. Ketika ada sepakat. Jangan, ini penting saudara dalam hidup kita, sepakat aja. Kita mau kemana? Sepakat aja. Di dalam kesepakatan, di situ Tuhan akan hadir. Apalagi sepakat mengerjakan sesuatu demi untuk nama Tuhan dipermuliakan, pasti Dia akan turut bekerja jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan, pikirkan, dan lakukan. Kisah Yonatan menjelaskan itu, membuktikan itu buat setiap kita. Yang ngerti katakan amin saudara. Jadi sepakat itu penting. Sepakat itu dimulai dari hati kita, pikiran kita. Ya kan saudara, apa kita mau berdamai dengan orang, berdamai dengan semua orang, dengan orang-orang sekitar kita. Sepakat itu masalah tentang hubungan saudaraku. Itu yang pertama. Seringkali saya juga sharing kepada teman-teman maupun di gereja. Ya kan, di gereja maupun dalam khotbah, kita harus tahu tentang derajat atau level-level hubungan saudaraku. Biasanya kita sepakat dengan siapa saudara? Biasanya dengan orang yang sudah levelnya adalah sudah ring 1. Itu sepakat. Katakan amin. Ya, di dalam hidup kita bisa umpamakan saudaraku, rumah. Orang yang bisa masuk ke dalam bagian-bagian rumah kita, itu menentukan hubungan atau derajat hubungan orang itu dengan kita. Ya, saya ulangi lagi saudara. Kalau pengantar paket, saudara akan bukakan pintu. Bukan untuk dia, untuk terima paket. Orangnya tetap di luar. Kita gak pernah bisa sepakat untuk mengerjakan satu hal yang besar. Saudara, yang pribadi, yang tertentu dengan orang itu. Saudara ngerti, katakan amin. Karena kita gak kenal, baru ketemu kok. Yang kedua saudaraku, kita bukakan pintu ini teras depan kita. Ya kan, untuk kita bisa ajak duduk di teras depan. Itu untuk Pak RT mungkin. Saudaraku. Tetapi untuk sahabat kita bisa masukin, atau teman masuk ruang tamu. Sahabat kita bisa masukin ke ruang makan. Kita bisa ajak makan mereka. Hanya keluarga dekat, keluarga inti yang bisa masuk ruang tidur kita. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Nah, di sini kita harus punya hikmat. Ya kan, tentang masalah hubungan. Yonatan, dia tidak pilih semua orang Israel. Ada banyak orang Israel, dia kenal banyak orang. Tetapi saudara, kenapa yang dia pilih untuk berperang melawan orang Filistin adalah ajudan dia? Karena dia udah bersama-sama terus. Dia sudah kenal hatinya, dia sudah kenal pikirannya, dia sudah punya hubungan yang begitu dekat. Saudaraku,
Sehingga hanya dia nyampaikan niatnya. Saudara, ajudannya berkata, aku sepakat. Saya berdoa, saya bisa mengerti kesepakatan. Biar yang pertama kita harus sepakat pertama dengan Tuhan. Kapan kita sepakat? Kita berkata, aku percaya Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saya tuh berpikir begini, kalau kita sepakat dengan Tuhan itu namanya trust. Trust itu artinya apa sih? Kita bisa menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, semua pengaturannya, semua pekerjaannya, dan kita bisa terima segala hasilnya, termasuk hasilnya. Katakan amin. Nah ini penting saudaraku, trust sama Tuhan itu penting. Yang kedua saudaraku, kita sepakat setelah sama Tuhan, kita harus sepakat dengan siapa? Dengan diri kita. Kalau ini yang namanya sepakat dengan diri kita, kita udah bulat hati. Ngerjakannya sepenuh hati jadinya. Yang ngerti katakan amin. Baru kita sepakat dengan seseorang. Kalau kita sepakat dengan seseorang, itu artinya kita taruh hidup kita, pekerjaan kita, ya kan, segalanya kepada orang ini. Untuk dia bisa kerjakan apa yang jadi bagian dia, apa yang jadi bagian kita. Saya bisa ngerti sini katakan amin. Itu kata sepakat. Suami dan istri misalnya sepakat untuk urus didik anak. Saudaraku. Ya. Apa yang menjadi bagian suami, dia akan kerjakan. Dan dia percayakan juga apa yang menjadi bagian istrinya untuk urus anak ini. Saya bisa ngerti. Ada porsi-porsi kata-kata apa yang kita sebagai suami, sebagai orang papa, itu ngomong sama anak. Oh ini porsi kita. Tapi ada porsi yang lain, kata-kata yang lain. Ya kan itu adalah porsi daripada mamanya yang akan harus ngomong. Saya bisa ngerti gini, katakan amin. Kita gak bisa ambil porsi daripada istri kita untuk kita omong sama anak kita. Itu gak pas. Ya kan? Ya kan itu. Atau yang merupakan porsi kita suruh ngomong istri kita. Itu gak pas. Ini yang namanya sepakat. Yang ngerti katakan amin. Ketika sepakat artinya apa? Ya kan adalah kita tahu apa yang menjadi bagian yang harus kita kerjakan. Katakan amin. Nah, si Yonatan dengan bujangnya, mereka sepakat. Soalnya lihat, dua-dua mengerjakan bagiannya. Ketika Yonatan sepakat dengan Tuhan, dengan dia berkata, saudara Kristus, ya kan, bagi Tuhan tidak sulit, tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Itu artinya apa? Ya kan, dia percaya ketika dia bilang, aku sepakat. Aku percaya kepadamu, buat engkau Tuhan tidak sulit untuk menolong. Oke, sekarang kita akan mulai bergerak dalam nama Tuhan. Katakan amin saudara, kita kerjakan bagian kita. Sampai titik itulah 20 orang yang dia bisa tangani. Selebihnya Tuhan yang tangani. Dengan cara apa? Tuhan buat satu kegentaran yang menyebabkan orang Filistin satu dengan yang lain temannya itu saling bunuh-bunuhan. Selesai. Pertama sepakat. Yang kedua sepakat. Yang ketiga ini hal yang sangat penting juga saudara. Setelah sepakat, ya kan saudara, baru mau ambil tindakan. Tindakan bagaimana yang tepat? Ini kan perlu hikmat. Saudara, pertama kita harus tahu tentang apa? Potensi diri kita di dalam Tuhan. Kita bisa tahu potensi kita dalam Tuhan kalau kita tahu identitas kita. Yang ngerti katakan amin, itu pertama. Yang kedua, sepakat. Harus ada siapa, kita mau kerja dengan siapa. Gak perlu banyak orang. Saudara, gak perlu banyak orang. Ya kan, buat apa orang banyak hanya itu. Ya ada Rahel ada tulis di Instastory. Ya kan, kerumunan orang. 2 orang yang sepakat itu lebih penting, lebih mantul katanya.
daripada kerumunan orang hanya untuk seru-seruan aja. Ada banyak orang mau seru-seruan aja. Tapi saudara pilih dari kumpulan banyak orang, siapa yang mau kerja, mau bayar harga, mau sepakat, ya kan, untuk kita kerjakan sama-sama. Katakan amin. Ya cukup berapa orang, nggak usah. Oh kau nggak kerja. Kita paksa dia kerja, kalau dia nggak sepakat, itu akan justru merusak daripada apa yang ada. Saya bisa ngerti, katakan amin. Saya dalam pengalaman saya sebagai hamba Tuhan, saya hanya melihat siapa yang memang mau kerja, siapa yang mau bayar harga, siapa yang mau capek, saya ajak kerja, kita sama-sama kerjakan. Yang nggak mau ya nggak apa-apa. Nanti kalau udah ada hasil, kita bagi rata. Katakan amin. Itu cara Daud. Ya kan Daud juga gitu, ada beberapa yang sudah capek. Ya kan, siapa yang mau sepakat perang lawan Amalek, pas menang, saudaraku bagi rata. Lalu yang ikut perang sama Daud ngomel, ngapain dikasih orang yang agak perang? Jangan gitu. Kita ini satu. Saudara saya ngerti maksud saya di sini. Katakan amin. Ya kan, itu cerita kita bahas yang lain. Itu tentang kesepakatan. Saudara, sepakat itu paling penting. Buat apa kita cari, ya kan banyak-banyak. Akhirnya gak ada hasil, yang penting ada hasil, dapat hasil. Yang ketiga ini yang terakhir, ini yang penting saudaraku. Ya, Yonatan melihat peluang di balik ancaman. Ini yang namanya berpikir positif, orang dunia bilang. Jangan overthinking. Katakan amin. Kalau udah pikirannya negatif terus kita gak pernah bisa melihat yang namanya peluang di balik ancaman. Nah di sini pentingnya saudara kepekaan. Coba kita baca sama-sama. Ya, ini kita bicara tentang kepekaan. Pertama kesepakatan, kedua kepekaan. Kita baca 1 Samuel 14 ayat 12 sampai 15. 1, 2, 3. Orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan dan pembawa pas senjatanya. Katanya, naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu. Ini saya potong saudara. Ceritanya begini, saya mau ngomong dulu begini. Jadi Yonatan ngomong setelah kasih sepakat, Yonatan kasih tahu kepada bujangnya. Nih gini ya, kalau seandainya ya kan orang Filistin itu, para pengawal orang Filistin itu ngancem kita coba mulai tongolin apa ya, keluarin kepala kita kasih, kita nih ada gitu loh. Ya kan, ketika kita tongolin, lalu dia lihat kita, lalu dia ngancem kita, ya kan mau bunuh kita. Nah ini tanda, ya kan, bahwa Tuhan mau kita maju, perangi mereka. Ya itu tandanya. Kalau misalnya kita keluarin kepala kita, ketemu dia diam-diam aja. Oh jangan kemana-mana kita diam. Itu belum waktunya Tuhan. Sabar. Saudara, saudara. Jadi Yonatan sama pengawalnya tongolin kepalanya, munculin kepalanya. Lalu ayat 12 inilah ceritanya. Ya kan, orang Filistin berseru kepada Yonatan dan pembawa senjatanya. Katanya apa? Naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu. Karena dia tahu, orang Filistin tahu bahwa orang Israel itu tidak punya kekuatan, tidak punya senjata yang lengkap, dan tidak mungkin bisa mengalahkan mereka. Jadi mereka ancam itu saudaraku. Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya. Apa saudara? Baca keras. Naiklah mengikuti aku. Sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel. Itu tandanya. Ini saya melihat begini saudara. Untuk bisa sampai mengenali ini. Ya kan? Untuk sampai Yonatan bisa mengenali bahwa. Nah ini Tuhan nih. Ini Tuhan, makin diancam ini tandanya Tuhan mau serahkan dan berikan kemenangan kepada kita. Untuk tumpas semua orang Filistin yang jumlahnya tidak terhingga banyaknya. Itu membutuhkan apa saudara? Kepekaan. Katakan amin. Saudara, jadi orang Kristen, saya ingin kita sama-sama belajar dan terus berdoa. Minta Tuhan tumbuhkan kepekaan, ketajaman, tajam. Kepekaan bicara tadi, kita tahu apa yang harus kita lakukan di situasi tertentu. Bahkan situasi yang genting dan kritis. Katakan amin. Ini kepekaan. Saya sebagai pendeta, kalau saya pelayanan misalnya di mimbar, ya kan,
Saya coba minta sama Roh Kudus, coba berikan saya kepekaan supaya saya tahu bagaimana caranya. Misalnya nyanyinya lagu apa, kalau udah nyanyi ngomongnya gimana, supaya ada jemaat yang bisa dijamah oleh Tuhan, bisa rasakan hadirat Tuhan. Ya kan, mereka bisa ngalami ketemu dengan Tuhan. Nah itu perlu kepekaan. Bukan maunya saya harus lagu ini, nanti harus bahasa roh bagaimana. Kadang-kadang gak perlu. Itu di dalam pelayanan perlu kepekaan. Para worship leader yang peka, dia tahu lagu-lagu apa yang tepat untuk dia nyanyikan, dibawa. Saudara bisa ngerti, pemain musik saudaraku yang peka, dia tahu bagaimana memainkannya. Untuk bisa membawa hadirat Allah yang bisa memberkati, mengubahkan, menyembuhkan daripada orang. Katakan amin. Kepekaan dibutuhkan ketika kita lagi mungkin konseling dengan, kita berbicara dengan orang. Ya kan, bagaimana kata-kata kita bisa membawa kasih karunia Allah dalam hidup mereka. Kasih karunia Allah yang menyebabkan mereka bisa diselamatkan, mereka bisa disembuhkan, mereka bisa dipulihkan, dan mereka bisa diberkati. Katakan amin. Itu perlu apa? Kepekaan. Kita tahu di masa-masa sulit, misalnya saudara, ya kan, di masa-masa yang gini, bagaimana kita mungkin kayak ada kepekaan, harus hubungin ini, lakukan ini, dan lain sebagainya. Kepekaan itu sangat penting. Katakan amin saudara. Yonatan, saudaraku, bisa menaklukkan saudaraku, orang Filistin yang begitu besar jumlahnya. Ini benar-benar nih satu peristiwa yang spektakuler, saudara, yang pernah terjadi, saudara, di dalam Alkitab. Saudara, Daud saja berperang melawan musuhnya, saudaraku, pasti dia punya pasukan yang banyak, saudaraku. Tapi Yonatan cuma berdua. Saya melihat ini benar-benar kunci. Kadang dalam hidup kita punya masalah jauh lebih besar, lebih dahsyat daripada kekuatan kita. Entah itu masalah apapun, itu masalah keuangan kah, masalah dalam keluarga, masalah anak-anak kita. Ya, masalah keuangan, masalah sakit penyakit, apapun itu. Seringkali kita melihat bahwa aku tidak punya kekuatan untuk menyelesaikan ini. Tetapi kalau saudara ikutin prinsip kebenaran lewat kisah Yonatan, saya yakin saudara akan melihat kemenangan Tuhan berikan. Kelimpahan akan terjadi, mujizat akan terjadi, terobosan akan terjadi. Yang percaya katakan amin. Ya, ini saudara kepekaan. Kita lihat lagi saudara, ya kan? Lalu apa yang ayat 13 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan. Sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakang. Kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan. Dan pembawa senjatanya itu besarnya kira-kira berapa saudara? 20 orang. Dalam jarak kira-kira setengah alur dari pembajakan ladang. Lalu apa? Ayat 15, baca yang keras. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang, dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar. Dan bumi gemetar sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Ayat selanjutnya menjelaskan bahwa apa saudaraku? Mereka saling membunuh. Dan akhirnya mereka pergi meninggalkan tempat itu. Dan Israel mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Katakan amin saudara. Lihat di sini. Yonatan bisa melihat peluang di balik ancaman. Oleh karena Yonatan memiliki apa? Kepekaan akan kehendak Tuhan. Kepekaan akan kehendak Tuhan. Artinya apa saudara? Kepekaan untuk tahu. Ini Tuhan tuh mau kita lakukan apa? Ngomongnya gimana? Katakan amin. Yonatan bisa memiliki kepekaan akan kehendak Tuhan. Karena dia memiliki hubungan yang baik. Hubungan yang sehat. Yang dekat dengan Tuhan. Katakan amin. Dia cuma taklukin 20 orang Filistin. Sisanya Tuhan yang selesaikan. Saudara Kristus, kita perlu menumbuhkan kepekaan untuk mendengar suara firman Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan. Saudara mau tumbuhkan ini? Katakan amin. Ya harus saudaraku. Saya berdoa supaya kita sama-sama yuk kita tumbuh, kita tahu apa yang harus kita doakan. Apa yang harus kita kerjakan hari ini. Siapa yang harus kita hubungi. Kita ingin hidupnya jadi berkat, jadi dampak. Katakan amin, saudara. Nah, untuk kita bisa mendengarkan suara firman Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan,
kita harus memiliki apa? Jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang. Tuhan katakan, kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat apa? Berdoa. Waktu kita berdoa, kita tidak hanya berbicara kepada Tuhan, tapi kita tahu Tuhan sedang berbicara kepada kita, dan kita ngerti waktu dia berbicara, Tuhan tuh maunya apa. Kita harus kerjain apa. Kita harus lakukan apa. Yang ngerti katakan amin. Doa bukan cuma sekedar kita ngomong ke Tuhan, tapi doa juga bicara tentang kita mau diam sejenak. Tuhan, kira-kira apa yang Tuhan mau buat? Apa yang harus aku lakukan hari ini? Pakai hidup aku Tuhan. Katakan amin. Untuk bisa kita punya jiwa yang tenang. Yesus berkata apa? Di Matius 11 ayat 28-29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang. Belajarlah daripadaku. Aku ini lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Katakan amin. Untuk kita bisa punya jiwa yang tenang, kita harus belajar pada Yesus. Ya, yang lemah lembut dan rendah. Belajar lemah lembut rendah hati. Jiwa kita akan dapat tenangan. Katakan amin. Saudara, saya berdoa. Ya saudara, terapkan langkah-langkah ini. Saudara akan melihat mujizat terjadi dalam hidup saudara. Terapkan langkah-langkah Yonatan ini. Kenali potensi saudara. Ada kuasa di dalam diri saudara yang bisa bekerja jauh lebih banyak ketika saudara berdoa, berpikir, berharap, dan bertindak. Yang percaya katakan amin. Itu penting. Yang kedua, saudara sepakat. Ya kan? Dengan seseorang. Minimal sama orang di rumah. Ya kan? Sama pasangan kita. Sahabat yang paling dekat. Sepakat. Saudara, ketika sepakat dalam nama Tuhan, maka apa yang kita kerjakan, Tuhan akan buat berhasil. Katakan amin. Yang ketiga, untuk bisa melakukan sesuatu dengan baik saudaraku. Sebelum udah sepakat, kita harus lakukan apa yang harus kita mau kerjakan. Kita mau tahu apa yang harus kita kerjakan. Ini perlu namanya apa saudara? Kepekaan, ketajaman. Semakin saudara tajam, saudara semakin tenang hidup saudara. Katakan amin. Kayak orang punya gergaji yang lebih tajam, kerjanya lebih cepat, hasilnya lebih banyak ketimbang orang yang punya gergajinya tumpul. Saudara bisa mengerti ini, katakan amin. Ya, hari ini saya ingin saudara, ketajaman kita itu bicara tentang hikmat. Hikmat karena kita takut akan Tuhan. Tundukkan kepala kita, kita akan berdoa saudaraku. Tuhan terima kasih. Ya Tuhan untuk kebenaran, butir-butir kebenaran yang Tuhan ajarkan buat tiap kami. Ajar kami bisa melihat diri kami sebagaimana Tuhan melihat diri kami. Ada potensi, ya Tuhan, ada kuasa yang bisa ya Tuhan bekerja, menghasilkan segala sesuatu yang baik, pekerjaan yang baik dalam hidup kami. Tuhan berikan kami menjadi orang-orang yang bisa membangun hubungan yang baik dan sehat dengan semua orang. Sehingga ada beberapa orang yang akan bersepakat dengan kami melakukan sesuatu dalam nama Tuhan. Tuhan berikan kami kepekaan. Kami mau dekat dengan Tuhan. Kami mau ya Tuhan luangkan waktu kami. Ya Tuhan untuk terus bersekutu dalam doa, pujian, penyembahan. Kami ingin terus belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, aku berdoa untuk anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah hari ini menjadi hari terobosan buat mereka. Kami bersyukur Tuhan, pada hari ini adalah hari ya Tuhan 100 tahun Pentakosta di Azusa Street. Biarlah Tuhan hari ini akan menjadi hari kemenangan, hari revival, hari lawatan Tuhan yang besar terjadi atas rumah tangga kami, atas keluarga kami, atas pelayanan kami. Dalam nama Yesus, Tuhan lakukan ya Bapa. Biarlah semua mengalami kelepasan, ya Tuhan, kepenuhan dari Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Makasih ya Tuhan, berkat-Mu turun untuk setiap anak-anak-Mu. Anak-anak-Mu yang bawa persembahan, Tuhan berkati mereka berlipat kali ganda. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat
mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia mau memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan dan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Makasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari buka kedua mata. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persuan yang manis para Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai datang menjemput kita dalam permainan dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati sama-sama, katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.